Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada kehadiran kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada makul aspek hukum perbankan syariah, yaitu yang diampu oleh kepada Ibu yang terhormat, yaitu Bu Dina Khairunisa MH, yang mana beliau pada kali ini mengampu makul kita satu semester ke depan. Nah, kali ini yaitu kita masuk kepada pertemuan yang pertama, yaitu kami kelompok pertama akan membahas yaitu tentang definisi dan dasar hukum perbankan syariah. Apa sih definisi perbankan syariah itu? Apa sih definisi hukum itu sendiri? Nah, langsung saja itu kita masuk kepada pendahuluan. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yang berbasis syariah atas sesuai dengan prinsip Islam. Nah, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya dalam perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasannya, yaitu operasional perbankan syariah. Tentunya dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah ini mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum yang mengatur tentang perbankan syariah itu sendiri. Nah, apa sih dasar hukum dari perbankan syariah itu? Masuk saja dalam pembahasannya. Perbankan di sini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum. Nah, selain itu, dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru atau lebih rendah derajatnya dalam hierarki atau tata hukum perundangan. Nah, bentuk tersebut yang disebutkan terakhir ini biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam konsiderans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Perbankan syariah adalah bank yang adapun perbankan syariah sendiri, mereka adalah satu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa MUI, yang seperti prinsip keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya, serta hal yang mengandung horor, maisir, riba, zalim dan hal-hal yang haram lainnya. Dasar hukum perbankan syariah adalah landasan yang menjadi pijakan dalam menentukan aturan atau norma dalam bank syariah berdasarkan ketentuan prinsip Islam. Nah, adapun dasar hukum perbankan syariah itu sini yaitu merupakan landasan menjadi acuan yang menentukan pokok-pokok hukum yang berkaitan dengan praktik kegiatan perbankan syariah itu sendiri, di mana di dalamnya memuat aturan yang mengatur tentang perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bantuan hukum perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah atau unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah. Bank syariah itu terdiri dari dua, yaitu berdasarkan kegiatannya itu prinsipnya itu jenisnya terdiri dari dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1952 tentang perbankan syariah dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah itu semakin kuat dan jumlahnya semakin signifikan, jumlah bank syariah itu sendiri. Akan tetapi beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah itu sendiri. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia hanya masih berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional dan kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu sendiri mempunyai peranan dan pengawasan
masih mengawasi bank syariah itu. Nah, ya tentunya termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang mana mereka masih mengawasnya dengan syariah. Nah, sesuai amanah UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya UU yang khusus mengatur perbankan syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh dan para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis kepada bank syariah, sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik ke depannya, itu seperti itu. Nah, materi selanjutnya itu tujuan dan fungsi perbankan syariah akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Saudara Fahmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Khairuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Gustomi. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah. Yang pertama, asas atau prinsip-prinsip perbankan syariah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah sendiri menganut 3 prinsip. Yang pertama, prinsip syariah. Yang kedua, prinsip demokrasi ekonomi. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, prinsip syariah ini tidak mengandung beberapa unsur seperti unsur riba, unsur maisir, unsur gharar, unsur haram, dan unsur zalim. Selanjutnya, prinsip demokrasi ekonomi ini di dalamnya terdapat nilai keadilan, nilai kebersamaan, pemerataan, dan mengandung kemanfaatan. Yang terakhir, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini adalah pedoman pelaksanaan perbankan yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisiensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tujuan dari perbankan syariah ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pertumbuhan perekonomian nasional seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kedamaian, keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang mana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan prinsipnya tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Terakhir, fungsi dari perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari bank umum lainnya. Fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tapi sini terdapat beberapa hal yang membedakan antara perbankan syariah dan bank-bank konvensional lainnya. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk peminjaman dana atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan nama, kami sebagai pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari kami sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.